Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rekan-rekan pecinta, netizen, subscriber, pemerhati channel Padepokan Gaul dimanapun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Arab Saudi, yang di Jeddah, yang di Palestina, yang di Korea, di Hong Kong, Thailand, Taiwan, Brunei Darussalam, Brasil, Australia, Malaysia, Nusantara, baik yang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di Papua. Mudah-mudahan semua diberi kelujugan kesehatan, keberkahan hidup. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih atas inbox Komisi Lewat WA. Mudah-mudahan apa yang sampean doakan kepada kami semua kembali kepada Anda semua. Amin, Allahumma amin. Pemirsa sekalian, tadi depan ada rangkaian video yang bercerita tentang Gunung Telomoyo. Video ini saya ambil di latar belakangi karena akhir-akhir ini di sekitar Gunung Telomoyo, yang kalau nggak salah tadi disampaikan Telomoyo itu berada di antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Saat ini walaupun gempanya sudah berhenti yang besar, tapi getarannya masih bergetar terus. Makanya saya tertarik untuk membuat konten tentang yang lebih khusus Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo ini juga sering, bahkan maaf ini di Jawa khususnya ada namanya dunia pewayangan, itu juga sering diceritakan mengenai Gunung Telomoyo ini. Hasil kami ketika berdialog dengan goib-goib, dengan konten-konten yang terdahulu, ternyata bahwa alam kayangan itu ada. Nah, alam kayangan itu ada, bahkan juga ada makhluk yang tinggal di kayangan itu. Kalau di pewayangan yang di budaya Jawa ini, yang namanya sok Gunung Telomoyo sangat kental sekali. Ternyata di antara salah satu goib yang pernah dialog sama kami itu ada yang mengatakan bahwa Telomoyo itu merupakan salah satu gerbang daripada alam kayangan. Benarkah itu pemirsa? Makanya di sini kami mohon izin untuk menghadirkan salah satu, bukan penguasa utama ya, salah satu goib yang sekiranya bisa menceritakan tentang hal ehwal Gunung Telomoyo itu sendiri, dan apa hubungannya dengan yang sekarang ini sering terjadi gempa di sekitar wilayah situ, dan apa hubungannya, mungkin ada hubungannya dengan kisah akhir zaman yang sekarang lagi rame dibicarakan. Mohon izin pemirsa, saya ingin menghadirkan salah satu sosok goib yang mungkin bisa bercerita tentang hal ehwal apa yang saya maksud tadi. Mudah-mudahan manfaat bagi rekan-rekan yang sudah satu kendaraan, satu jalur dengan kami. Insya Allah paham dengan apa yang disampaikan goib-goib yang hadir di Padepokan Gaul ini. Mohon doanya pemirsa. Mediator siap? Ini mediator nih, Ki Entis, yang pernah kita buat konten preman tobat. Nah, sekarang tobat betul dia, Tambang Ganteng. Ini Satri Bali, Pak Amin, salam dari Mas Entis, Tambang Ganteng, Tambang Glowing, betul. Saya kena matahari. Di rumah terus. Ya, sini, adab sini Mas, biar enak jagongin nanti. Siap ya? Yang penyusup atau mengaku tidak bisa masuk dalam tubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta ya Allah sosok goib yang ada di Gunung Telomoyo yang bisa bercerita tentang apa yang saya maksudkan tadi,
bahkan pernah membantu sosok yang istimewa ketika beliau lagi ke sana naik mobil waktu itu, dan juga ada hubungan dengan, aku mohon sudi hadir ke sini. Yang hadir betul-betul yang saya maksud, apabila dia mengaku atau menyerupai otomatis ketahuan dan diikat, tidak bisa masuk ke teror ini. Jadi yang masuk betul-betul sosok gaib yang di Telomoyo yang sampai tadi. Aku mohon hadirkan ya Allah. Hadir, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kalau bohong resikonya apa? Coba lihat tangan saya. Ya, tahu. Berani? Tidak. Tunjukkan siapa kamu. Ya, saya penghuni Telomoyo. Kalau bohong apa resikonya? Tak bacok sek. Oh, Akbar. Berapa lapisanmu tembus? Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bersihkan dulu Ya, penyusupnya. kecil-kecil. Pemirsa, lagi-lagi kami berusaha memprostek jangan sampai yang hadir yang palsu. Kalau gaib itu banyak tipuan. Kadang jin kecil saja, kalau kita nggak hati-hati itu bisa mengaku ini dan itu. Buktinya banyak jamaah kami yang sering tertipu sebelum ikut amaliyah seperti apa yang diamalkan di sini. Ngaku si ini, ngaku si itu, bahkan ngaku wali, bahkan ngaku ini itu, dipercaya akhirnya ya diambil rosok mahitawan. Makanya perlu hati-hati. Jadi nggak semudah itu untuk masukkan gaib dalam tubuh mediator. Sudah. Waalaikumsalam. Taban ganteng aja. Alhamdulillah. Kamu siapa? Saya Suryo Tomo. Suryo Tomo. Ada nggak hubungan sama saya kamu? Kok ada tuh loh, jangan ngawur. Coba ceritakan asal muasal kenapa kamu posisi tinggal di Telomoyo. Ya, sebentar. Nggak bisa cerita. Ya. Saya dari golongan Buto. Buto terus. Saya masih keturunan dari Kayangan. Kayangan terus. Salah satu gerbang Kayangannya di Telomoyo. Ya, saya memang dari leluhur saya sebelumnya itu tinggal di sana dan menurun ke saya, yaitu jadi tempat saya. Seperti itu. Oke, terus suaranya. Ya. Buto kok pelan-pelan suaranya. Tunggu sedikit. Bentar. Ya. Jar. Ya. Los. Gatel. Gatel. Los nyambung kita suaranya. Los hu. Buto kok cilik suaranya iki Buto apa? Ya, maaf tadi ada yang ganggu. Oh gitu. Iya. Mas Suryo, pertanggung siapa nih? Om atau Mas? Mas aja. Om Mas. Masih muda? Oh, Mas Papa itu. Gini Mas Suryo, kamu Buto. Ya. Buto itu golongan apa sih? Tergelanci. Oh, golongan jin. Tadi ada bercerita dari Kayangan. Ya. Kamu turun Kayangan kalau begitu? Iya. Oke, tutup dulu sebentar. Tadi ketika saya bicara pembukaan, mungkin Anda mendengar kan omongan saya Iya. bahwa memang Telomoyo itu salah satu gerbang Kayangan kalau begitu. Iya. Harus ngomong apa saya begini? Udah habis dong kalau begini. Nggak ah, jawab dulu ya. Ya. Ngopi pudut? Yang ngopi yang Mau? mau. Rokok, kopi lengkap di depan kamu. Kun fayakun. Allah, silakan biar nikmat. Kita jagongnya. Terus. Oh. Ih, monggo, ini kan tamu soalnya kan. Dut sih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selamat datang di Padepokan Gaul. Enak toh? Enak. Tadi baru ngapain? Aku lagi nonton. Nonton apa? Nonton sampeyan ning kon begini. Ketok no? Top. Ketok piye? Sono kowe ngocek ngene. Ngocek. Aku sing diutus. Aku memahami sih. Nonton sih aku. Oh gitu. Berarti tadi
kita bicarakan akan kamu udah monitor gitu ya. Jadi upayakan kesetaraan benar ya. Jangan kasih ragu-ragu ya. Bukan sampai besar bukan penguasanya kalau begitu. Bukan. Penguasa utamanya siapa? Ada. Siapa? Saya mau sebutkan tapi ini belum boleh di sana. Oh belum boleh. Tapi tidak Muslim. Sudah semua. Kalau kamu yang keberapa? Aku. Yang kelima. Oh yang kelima. Tidak apa-apa ya. Yang penting sudah diizinkan ke sini kan. Ya. Jadi Saya yang biasa diutus ke sana kemarin. Oh gitu. Penting. Jadi walaupun goib kan ya tetap punya tata krama toh. Iya. Punya pemerintahan kan. Seperti dunia manusia begini kan. Iya. Oh gitu. Mas Suryo, sampai tinggal di Gunung Telomoyo, termasuk leluhurmu yang paling tua di situ. Ya. Saat dunia masih berapa tahun? Ya. Sekitar 20.000 tahun sebelum ada Nabi Adam. Loh, oh gitu. Kamu loh, maksud saya? Kalau saya kan masih muda. Enggak, leluhur kamu tinggal di situ. Iya, sebelum Nabi Adam sudah di situ. Oh, leluhur kamu. Iya. Berarti jin sama manusia duluan jin kalau begitu ya? Iya. Masya Allah, baru tahu saya. Memang sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, itu golongan jin, iblis, malaikat diciptakan dulu sudah kan? Sudah. Waktu terus ini itu kan leluhur kamu paling tua di sana. Iya. Sekitar sekian 20.000 tahun tinggal di sana. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan sudah tinggal di situ ya kan? Iya. Ini ngomong-ngomong ada serangan, coba ditolak dulu serangannya. Banyak ya. Ya, diikat dulu lah, berjuang. Dari mana nyerang itu coba? Yang mengganggu. Ya, kembali Ya, nah, siap. Berjuang. Tunggu saatnya. Gunung aja bisa meledos, apalagi kepala manusia ya. Iya. Tunggu saatnya. Nah, selama masih ikut iblis ya perlu disikat gitu ya. Oke. Gini Mas Suryo, itu makhluk jin. Terus sisi doer sendiri Gunung Telomoyo. Nah, tadi kan leluhurmu tinggal di sana udah sekian ribu tahun gitu. Nah, berarti kan tempat Gunung Telomoyo sendiri kan secara fisik itu kan lama sebelum ditinggali sudah ada gitu kan. Sudah. Anda bisa cerita? Iya. Ya, Gunung Telomoyo itu tercipta dari sebuah ledakan. Ledakan. Ledakan dari Gunung Merapi. Meletus. Nah, setelah itu bara apinya atau lahar atau lava atau apa itu numpuk-numpuk jadilah Gunung Telomoyo itu. Numpuknya sekian lama. Bukan 1-2 hari. Panjang ya. Dan jadiannya sebelum ada manusia ya. Belum saja. Bahkan sebelum juga nenek moyangmu ada ya. Iya, belum ada. Atau mungkin juga dunia baru diciptakan oleh Allah lah bumi ini. Iya. Itu berarti hampir miliaran tahun itu. Iya. Iya, kalau dibayangkan ya sulit ya. Ya sulit lah. Ya, Nggak usah dibayang. nggak bisa dibahas. Sepenting Telomoyo terbentuk sebelum jin diciptakan oleh Allah gitu ya. Nah, tiba-tiba Anda tinggal di sana, itu udah ada Gunung Telomoyo gitu ya. Oke. Ini dengan adanya Mas Suryo sering diutus oleh pimpinan sampean kalau ke sana kemari, berarti kan sudah punya bahan keterangan banyak. Jadi kemungkinan kalau saya tanya ini itu Anda bisa menjawab kan? Nah, oke. Yang boleh saya jawab tak jawab. Kalau nggak boleh, Ya tidak. kenapa? Saya yang dijewer nanti. Ngopi dulu, tak udut dulu, tak rayunya nanti. Walaupun gue punya tata krama, jadi nggak sembarang. Asal masuk manusia mengaku ini itu dipercaya, ketawain ya. Iya. Iya. Untung tidak ketemu saya. Wih, lah kalau saya? Kamu kan teman saya. Oh gitu, temen. Masih ada teman saya. Iya. Bangun. Ini nanti saatnya. Aku suruh bangun. Nanti dulu, jangan dibuka sekarang. Nanti aku malu.
Terus ini Mas Suryo, tadi sedikit Anda bahas cerita bahwa kejadian Telomoyo itu terjadi sebelum ada manusia, bahkan sebelum ada leluhur kamu di sana sudah terjadi terbentuk. Leluhurmu pertama tinggal di situ kurang lebih 20.000 tahun yang lalu. Ini yang boleh kamu ceritakan pada manusia ya kan? Nah, masuk, tadi Anda mengatakan bahwa dunia kayangan itu ada. Iya, kayangan itu ada. Bahkan Anda bercerita bahwa Telomoyo termasuk gerbang daripada kayangan gitu. Kalau saya boleh tahu, yang boleh diceritakan silahkan ceritakan. Kalau tidak boleh jangan ceritakan. Dunia kayangan itu apa sih sebenarnya itu? Dunia kayangan itu ya seperti bumi, kurang lebihnya seperti itu. Dan itu yang menempati hanya roh saja. Roh. Kalau di bumi kan ada jasad, di kayangan tidak ada. Seperti itu. Dan yang menempati kayangan itu dari golongan raja-raja, kesatria-kesatria, seperti itu. Oh, gitu. Ya. Tak ulangi, dunia kayangan itu seperti bumi. Ya. Cuma yang menempati bentuknya roh, goib. Berarti goib juga di sana itu ya? Ya. Dan letak posisinya itu di bawah langit. Bawah langit. Di atas bumi. Berarti antara langit, bumi, kayangan. Ya. Jadi bentuknya goib ya? Ya. Terus ini, saya pernah mendapat bocoran dari goib ya, saya lupa bahwa dunia kayangan itu adanya cuma hanya di Nusantara sama di India gitu, betul? Iya. Oh, di bumi yang saya tinggali ini kan ada benua banyak itu. Benua yang katakan manusia, benua Amerika, benua Australia, benua Asia, benua Afrika. Itu kan menyangkut dari digali manusia. Anehnya kenapa kayangan cuma hanya di atas Nusantara sama di India, kok bisa begitu ya? Karena kayangan kan memang tempatnya para raja-raja, para kesatria-kesatria. Nah, kalau yang di luar Nusantara, di luar India, itu memang tidak ada raja-raja dulu. Kenapa? Ada kesatria-kesatria. Nggak ada, jadi orang biasa gitu. Terus ini, kalau berjawab, siap, kalau tidak, tidak. Saya pernah mendengar dari golongan alim manusia, pernah menceritakan bahwa itu ada hubungannya sama salah satu turun Nabi Adam alaihissalam. Ya, ada. Boleh diceritakan yang namanya siapa? Tidak boleh itu. Tidak boleh. Oh, tapi sudah banyak orang tahu itu. Dari mana bocorannya itu? Dari iblis itu. Dari iblis. Adanya si Sayyid ini itu. Ya. Benar nggak yang mereka ceritakan itu? Ya, ada yang benar, ada yang tidak. Oh, ada yang tidak. Cuma terus? Jadi tidak boleh. Saya di sini tidak boleh bercerita tentang itu. Oh, nggak boleh. Cuma sayangnya kan begitu mereka tahu sedikit itu masih sembah itu. Ya. Lupa sama Allahnya. Itu kesalahan manusia sekarang. Akhirnya mengejar sosok yang dianggap gaib tadi, dianggap istimewa, akhirnya lupa sama Allah gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Sehingga akhirnya kutimbullah mereka-reka bahwa nanti ada ini turunannya ini, ada sang yang Munas, yang Widi, segala macam itu. Iya. Oh ya, ini menyangkut tak bilang masih di dunia kayangan. Ya, silakan merokok lah, santai. Nah, merokok santai. Saya mau tanya, ini yang masalah kayangan. Tadi Anda mengatakan adanya cuma di atas negara ini sama di sini karena di situ di bawahnya itu ya. Tempat tinggal para kesatria dan para raja gitu ya. Oh, di luar itu memang raja tidak ada gitu ya. Oke. Penghuni daripada kayangan itu banyak kan roh gaib ya. Roh kan jin, roh juga. Jin yang masuk golongan jin. Oh. Bukan roh. Roh. Berarti di sana juga yang tinggal jin juga sama roh manusia. Ya. Oh, roh. Terus Anda mengatakan roh kesatria. Roh kesatria itu kalau aku bentuk manusia ini kan tahunya kesatria setelah bentuk. Misalnya ada, maaf ini karena manusia ya, ada tokoh yang hebat sebagai yang diceritakan di dongeng-dongeng itu kan bentuk jasadnya ada. Nah kalau roh bagaimana bisa jadi satria di sana? Ya kalau roh jadi kesatria, ya memang dari dulunya, dari sebelum
dia tinggal di kayangan. Mm-mm. Itu memang sudah tergariskan seperti itu. Jadi tidak bisa salah. Seperti itu. Oleh Allah digariskan. Ya. Ketentuan Allah gitu ya. Ya. Terus saya ini pernah mendengar juga ini Mas Suryo, bahwa pernah juga aku dialog sama goib dan aku juga sampai bingung. Pengetahuan saya manusia yang bodoh ini, saya ini manusia loh ya. Kalau meninggal kan jasadnya itu dikuburkan di bumi. Kalau Islam loh ya, roh atau nyawanya kan lepas dari jasadnya itu, pengetahuan saya langsung ke akhirat. Ya. Nah, kalau sampean gimana menurut sampean? Ya kalau orang itu ada darah atau keturunan dari kayangan, ya tidak bisa langsung ke langit. Pasti di kayangan dulu. Jadi gitu. Pasti di kayangan. Nanti waktunya ke langit, ya ke langit. Oh, gitu. Dan tidak semua orang itu langsung ke langit. Oh. Seperti itu. Iya, ini pemirsa konten kami di depan yang judulnya adalah ini apa namanya, Prabu Jayabaya itu juga tinggal di kayangan, sama ini negeri kayangan yang ketika hadir ke sini adalah Prabu Brawijaya, itu ada di depan konten kami. Ini ternyata beliau di kayangan, betul? Iya betul. Berarti betul ya konten saya itu. Kamu lihat juga waktu itu? Iya. Oh, esok kali menghadirkan Prabu Brawijaya sama Jayabaya gitu. Iya. Siapa orang ini gitu ya? Tapi saya sudah tahu dulu. Taunya bagaimana? Perintah? Ya, teman-teman saya itu banyak Iya. di dalam. Kan masih pada tidur. Dalam mana? Dalam Dalam tubuh saya ini? Oh, jangan dulu, jangan dibahas itu dulu. Jadi dulu yang hadir di mediator, yang masuk, yang sebagai Prabu Brawijaya itu betul negeri kayangan tuh loh. Nah, sama yang lain-lain orang kayangan bidadari itu ya. Nah, ya alhamdulillah itu terjadi kan izin beliau kan. Ya udah kan izin kita nggak berani juga. Nah, karena tahulah bahwa yang mengizinkan kan beliau kan gitu. Kalau enggak ya iblis yang masuk kan. Iya, Seperti itu. Terus gini Mas Suryo, sambil ngopi rokok sampean. Itu menarik ini karena aku di masyarakat Jawa ini kan seneng kalau diajak ngobrol soal-soal seperti ini. Kayangan, soal goib itu seneng, kenapa ya orang Jawa ya? Karena orang Jawa itu aslinya itu keturunan tertua Wow. di seluruh manusia. Allahu Akbar, udah cukup. Jangan dikembangkan, timbul fitnah ya kan, didukung. Ya memang saya juga pernah berdialog dengan goib tertentu bahwa disinilah peradaban tertua sebenarnya itu ada, tapi belum saatnya kita ungkap. Nanti kalau diizinkan aja kan. Terus ini kita bahas masalah kayangan. Masalah kayangan itu aku denger ya. Dulu suka perang ya. Iya. Kejam ya. Sebelum raja-raja semuanya dimuslimkan oleh beliau, itu suka perang. Oh. Kan penghuninya kesatria dan kesatria, para raja dan para raja. Oh. Dewata dan dewata. Oh. Oh, sebentar. Sebelum dimuslimkan oleh beliau, dulu suka berperang. Karena dulu para kesatria, para dewata-dewata gitu. Nah, gini, kalau saya boleh tahu, penghuni kayangan itu dari golongan apa aja? Roh itu manusia jelas jadinya. Apalagi yang tinggal di sana? Jin juga ada. Terus? Sudah itu. Terus ini dia mengatakan dewata-dewata itu apa? Berarti jin itu? Iya, golongan jin. Terus ini, maaf, di Jawa ini juga ada namanya budaya ya, budaya wayang itu loh. Wayang bahkan itu juga punya nama macam-macam. Ada dewa, disebut mereka, maaf ini saya sebut ya kan fakta. Ada dewa Ruci, dewa Wisnu, semua. Itu kalau itu di kayangan ada emang itu? Ada. Dari golongan apa? Dia dari golongan jin. Oh. Seperti itu. Oh, terus ini wayang seperti ada Gatot Kocok, lakon-lakon itu ada? Ada. Oh, loh, kok sampai manusia? Maaf ini, sampai kalau di kita kan sekali jogo ya.
yang tahu betul dengan tokoh-tokoh itu bagaimana beliau tahu tentang tokoh-tokoh yang kayangan itu? Siapa? Sunan Kalijaga. Karena Sunan Kalijaga kan ya masih keturunan raja. Oh, Seperti itu. masih keturunan Raja Kayangan. Ya. Jadi beliau tahu tokoh-tokoh ini ada gitu ya. Tapi sayangnya ya kadang-kadang manusia ini terbuai dengan ketokohan itu sampai lupa pada Allahnya gitu ya. Tepat seperti itu. Mengagungkan dengan tokoh-tokoh yang dianggap dewa-dewa itu sehingga lupa Allah ya. Karena bukan mereka juga diberi kelebihan oleh Allah kan, sehingga digunakan oleh iblis untuk menggoda manusia gitu ya. Sehingga akidah ini yang terkikis gitu. Astagfirullahaladzim. Golongan dewa-dewa itu kan ya termasuk aslinya. Dia juga kan kesatria seperti itu. Satria golongan manusia. Jin. Oh, satria jin. Jadi bukan Tuhan atau apa ya, bukan. Oh, bukan. Gitu. Terus dulu yang perang itu antara kesatria manusia sama jin dulu gitu. Iya. Sering kelahi gitu. Allah, berapa tahun kejadian perang terus itu di Kayangan? Iya, lama sekali. Banyak korbannya juga. Iya. Korbannya bisa mati, goib. Ya tidak mati, terluka. Oh, terluka gitu. Terus ini juga saya pernah mendengar sampai ada gelar Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Kalau maaf ini, kalau di luar kami kan kayak bilang Nirwana ya. Iya. Nirwana kan. Nah, sehingga beliau yang mengislamkan Kayangan itu sampai punya gelar itu ya. Iya. Coba ceritakan bagaimana prosesnya kok yang dulu suka berperang antara penghuni Kayangan itu sehingga damai itu bagaimana ceritanya itu? Dulu sebelum beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cahya Nirwana itu ada, itu dari golongan Kayangan sudah tahu dan meyakini bahwa suatu saat nanti ada seorang pemimpin yang mampu menyatukan, memadukan semua orang yang di Kayangan, seperti itu, dan memperbaiki orang di Kayangan semuanya untuk ikut beliau. Oh, jadi sebelum beliau muncul pun Kayangan sudah meyakini ya? Sudah. Tahu dari mana orang Kayangan itu? Loh, orang Kayangan kan sudah tahu dulu seperti itu. Dari buku-buku terdahulu. Dari buku terdahulu perpustakaan Kayangan ada nama beliau itu ya? Ya ada. Sehingga ketika beliau memproses menyatukan Kayangan, mengislamkan Kayangan, gak ada yang protes? Tidak ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berarti apa yang Anda omongkan Mas Suryo mirip sama dengan keterangan ketika saya dialog sama orang Kayangan di Brawijaya itu, sehingga gelar Sang Hyang Nur Cahya Nirwana itu didapat karena beliau menyatukan dan mengislamkan Kayangan gitu ya. Iya. Oh. Terus ini saya kan goib, Kayangan goib kan? Iya. Ya wajar kalau diislamkan oleh beliau yang bergelar tadi itu secara goib. Ya. Iya. Berarti beliau itu goib juga? Siapa ya? Itu Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Itu kan gelar di goibnya. Berarti goibnya terus? Di gelar manusianya pun ada nanti. Nanti ada. Berarti bentuk manusianya ada kalau begitu? Ada. Oh, Allahu Akbar. Subhanallah. Semua udah dari ketuhanan Allah ya Mas Surya ya. Iya. Terus ini, saya pernah mendengar. Tadi tidak ulangi lagi. Tidak selamanya manusia ya yang meninggal tidak langsung ruhnya ke langit. Ada yang tinggal di bumi disiksa. Ada. Nah, disiksa kan dosanya. Ada yang tinggal di Kayangan. Ada langsung ke langit, tergantung apa, terserah. Wallahu a'lam, saya nggak tahu ya. Yang kamu tahu, tapi jangan sebut namanya loh ya. Adakah kelompok manusia yang meninggal tinggal di Kayangan yang terbaru? Ada. Ada. Orang mana? Sebentar. Cek dulu, dilihat. Saya tahu, tapi ini nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Tapi baru berapa tahun inilah ya. Dari Jawa Timur tuh. Iya. Yang tak bayangkan ini. Iya. Nah, sampai dulu takut dakwah beliau itu. Ngumpet di hutan. Iya. Karena sering perang itu orang Kayangan. Sekarang udah punya bidadari dia kan. Iya. Nah, udah nikah. Tahu kamu. Udah dakwah di sana kan? Iya.
Bagaimana betul pada omongan saya? Betul. Oh, tatul ngepisik ya? Tahu Ya, itu cuma tidak boleh berbicara. Ya itu beliau kan di dunia manusia dipanggil ulama juga. Cuma sayang juga pengikutnya akhirnya mendewa-dewakan beliau. Tidak tahu jutrungnya. Beliau sendiri juga payah dengan urusan di akhirat sana, di alam gaib. Pengikutnya tinggal menumpang untuk menikmati kehidupannya gitu ah. Iya, seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal beliau sendiri juga payah dalam berjuang di sana kan. Sampai sembunyi-sembunyi itu ditolong oleh beliau sehingga berada di luar dunia sampai jadi kayangan gitu ya. Iya. Kok tahu ya? Ada yang kasih tahu soalnya. Iya, beliau juga kasih tahu. Ya kan beliau kasih tahu nggak tahu juga, aku orang bodoh. Iya. Ada memang kan? Nah, itu yang terbaru. Referensi kamu. Iya, enggak apa-apa kan nggak sebut namanya. Iya. Nah, biar bingung enggak apa-apa kan. Makanya kalau mau tahu ya belajar ke sini kan gitu. Iya. Kalau ngomong-ngomong nih, kayangan bilang ada bidari ya? Iya, saya belum bilang. Ada? Nggak bisa bidarinya? Banyak bidari sana? Banyak. Cantik-cantik? Cantik lah. Ada naksir aku enggak? Naksir aku? Udah. Ada? Tuh sudah ada. Di mana? Di sini. Sini mana? Tuh sudah ada. Di mana? Kamu kok gitu? Saya nggak tahu ya. Oh, tapi genitnya minta ampun, masya Allah itu. Namanya juga bidadari. Jaluk terus ya. Minta kasih sayangnya. Iya, capek. Saya Udah. juga pengen. Kau pengen? Iya. Nanti berjuang dulu. Dah, ini dunia kayangan seperti itu sudah. Sampai dulu yang mengislamkan adalah sosok manusia yang alhamdulillah diizinkan oleh Allah mengislamkan dunia kayangan sehingga mendapat gelar Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Itu gelar di alam gaib, berarti di manusianya ada ya. Ada. Oke, iya. Ada yang tidak yakin. Jadi Suruh menghadap saya atau saya menghadap dia. ya nanti ditiru iblis lo sampean nanti. Ada orang bertapa di gua mana ngau kamu nanti. Saya hajar langsung. Ya kan banyak kayak gitu kan. Iya, nanti akan saya hajar. Oke, terima kasih. Udah saatnya emang. Udah saatnya dibersihkan kayak gitu kan. Kan memang orang banyak ragu. Dan ini Mas Suryo semua ada kehendak Allah. Ya. Beliau pun tidak begitu ambil pusing lah. Dijalani sesuai dengan kehendak Allah kan gitu. Ya kalau beliau ya memang seperti itu. Jadi ngaku ini, ngaku itu kan. Ya iya. Santai aja gitu loh. Ya iya. Justru orang yang kecil-kecil itu yang membuat Yang sok-sokan ya. Yang sok ini ya. Sok Sudah itu. ditipu iblis ya. Iya. Terus ini masa kayangan tutup, sekarang kembali ke Telomoyo sendiri. Iya. Nah, ini menyangkut kok Anda bilang banyak temanmu di tubuh saya, kok bisa begitu itu loh? Kalau jangan diomongkan lo ya. Tak cubit kamu nanti. Bilang mau bidadari. Siapa? Kamu? Mau. Ya jangan milik saya. Milik dewi lah. Ah, ya nanti ada yang naksir saya. Siapa naksir kamu? Bidadari. Bidadari apa Kunti? Bidadari. Iya, kamu buta dan ganteng sekarang ya. Iya. Nah, terus ini, berarti Mas Yos sendiri pernah naik kayangan? Pernah? Ya sering. Oh sering, subhanallah walhamdulillah. Terus ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong. Iya lah, aku jangan tegang-tegang, nah aku takut nanti. Ya, kok gini orang. Ngemeng, ngomong-ngomong. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Telomoyo itu merupakan gerbang, salah satu gerbang kayangan. Iya. Berarti ada gerbang yang lain dong? Ada. Di mana? Sebutkan arahnya, jangan sebut tempatnya. Di timur ada. Timur Jawa. Ya. Terus? Di daerah Jawa itu ada. Ada berapa Jawa itu? 1, 2, 3. Sekitar 5. 5. Di luar Jawa? Di luar Jawa. Ada. Banyak juga? Tidak. Ya paling banyak di Jawa ya? Jawa. Paling banyak di Jawa. Terus itu fungsinya apa itu? Itu gerbang kayangan itu? Fungsinya? Ya nanti kalau mau ke kayangan, ya harus melewati salah satu pintu tersebut. Oh. Tidak bisa langsung dari sini, dari bank. Oh. Gitu. Jadi harus lewat pintu itu. Ya, seperti halnya rumah.
rumah. Kalau mau masuk rumah, ya harus masuk pintu kan. Oh, lewat pintunya. Ya. Juga diperiksa juga, ada petugasnya. Ya ada di Ah, sana. ada. Kamu mau kemana? Mana tiketmu gitu? Ada penjaga. Ada penjaga. Nah, di Indonesia ada visanya enggak? No. Ya. Ada KTP apa enggak gitu? Ya. Masih bujang apa enggak gitu dilihat juga. Masih bujang apa tidak ya kamu di dalam. Dan saya 4 tahun nanti kamu dikayang dan punya istri turun ke bumi. Nanti bilang masih bujang, dapat isi kunti ya gitu, kuntilanak. Tidak mau saya lah. Oh gitu. Oh berarti kalau orang Kayangan mau turun ke bumi juga lewat pintu gerbang itu ya? Ya. Kalau ini saya pernah dialog sama bidadari yang mandi di timur tuh lihat. Ya tahu. Ada? Ya. Masih di situ dia? Dia sudah kekayangan. Nah, itu juga lewat Telemoyo sana? Kan itu lewat pintu timur. Oh pintu timur. Wah ada ke Telemoyo aja? Ke timur? Kenapa? Ya memang dia senangnya lewat timur. Ya sana mungkin jangan-jangan cowoknya sini kan buta-buta jelek-jelek kan? Ya, saya ganteng kan. Iya, ala ganteng percaya. Dulu sebelum muslim jelek kok, sebelum muslim. Ya enggak? Ya gitulah hitam saya dulu. Di seluruh hitam jelek, sekarang udah muslim ganteng-ganteng. Iya. Terus ini ada sebuah kisah bahwa kalau kamu pernah ketemu dengan sosok yang kamu ceritakan tadi yang bergelar di goib sebagai Sang Hyang Nur Cah Nirwana, Iya. itu ada di goibnya. Secara jasadnya, jujur, kalau jujur bilang iya, kalau enggak. Kalau kamu jujur bilang pernah ketemu, ceritakan bagaimana kisahnya. Iya. Benarkah itu beliau pernah ke Telomoyo? Beliau sendiri pernah ke sana. Secara jasad manusia? Ya. Coba ceritakan apa terjadi waktu itu. Waktu itu Hmm. beliau memakai sebuah kendaraan roda 4. Mobil. Ya. Terus? Lewati Telomoyo. Hmm. Beliau seperti tersesat. Terus? Lalu di golongan kami membantu mengangkat itu kendaraannya. Diangkat mobilnya terus? Iya. Terus? Dipercepat. Yang semula jalannya berbelok, jadi tidak langsung seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi ini betul terjadi ya? Betul. Bagi yang sudah satu dari sama kami, insya Allah pernah mendengar kisah ini. Nah, terus jadi itu beliau naik mobil yang tersesat, terus kamu bantu untuk angkat mobilnya. Iya. Kan itu udah muslim sampean ya? Sudah. Oh, jadi tahu bahwa ini beliau ya. Iya. Terus ini, ketika beliau di sana secara jasad, Iya. ketemu dengan siapa aja beliau di sana? Ketemu siapanya maksudnya manusianya atau apa? Ya secara rohani, terus hingga di sana ada yang diislamkan atau siapa? Oh. Ya beliau ketemu penghuni Kayangan yang lewat pintu situ. Siapa aja? Boleh ceritakan? Tidak boleh. Tidak boleh, terima kasih. Jadi, Karena itu khusus. jadi jelas secara sehat beliau pernah ke sana, waktu itu naik mobil, kesasar, kamu angkat mobilnya biar cepet nyampe sana itu ya. Allahu Akbar. Ini aku dengar cerita juga, maaf secara langsung juga iya, bahkan maaf ini bilang temanmu yang di tubuh saya ini juga cerita teman saya itu gitu ya. Temanku udah pada bangun di sana, udah tugas semua. Ya, di sana ya pasti tugas. Langsung berat-berat itu besar itu tobat. Ini tanyain tubuh saya ini mau nggak ikut kamu sekalian sekarang gitu. Mau. Nah, nggak usah, langsung tembak Islam ya, Islamkan kamu. Hei, kawan. Bangun. Kamu tidur terus. Waktunya. Sini. Ya bersama saya saja. Yang lain nanti menyusul. Ya, terlalu banyak. Kenapa itu mereka di tubuh saya? Ganggu saya berarti? Bukan. Apa? Dari leluhurmu. Dia kan ganggu berarti kan? Bukan. Suruh ngapain? Menjaga. Alhamdulillah, dengan selamat. Wallahu alam, jangan dibahas. Ini kembali ke masalah yang cerita dunia gaib tentang Telomoyo begitu kental ternyata, sehingga sampai dunia pewayangan pun banyak cerita berhubungan dengan Gunung Telomoyo. Cuma mohon maaf, sayangkali banyak diburukkan sehingga malah lupa sama Allah, tapi diarah ke sana karena terlalu
terlalu terpukau dengan kesaktian, dengan kehebatan-kehebatan, padahal yang sakti hanya Allah kan. Iya. Semuanya lemah kan gitu ya. Nah, makanya itu yang beliau ajarkan apa? Tauhid ya. Nah, beliau ajarkan amalnya kan seperti itu tuh. Hanya tauhid, mengesahkan Allah dengan melaksanakan syariat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya, tauhidnya tauhid ke Allah itu ya. Makanya terus bentuk amalnya sama yang amalkan yang di sini. Sama. Seneng kamu itu Islam ya, nikmat ya. Alhamdulillah senang. Senang sekali, alhamdulillah. Dah. Saya juga senang, saya enak. Enak ya. Ada apa di sini? Apa? Alhamdulillah. Ada apa? Banyak. Oh gitu, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita belajar terus, banyak kesalahan, banyak kekurangan kita kan. Sampai akhir hayat kita gak ada betulnya. Makanya pertama kita kan tobat dulu itu kan. Sama seperti sini kan. Alhamdulillah. Terus ini Mas Suryo, terlepas daripada kehebatan-kehebatan alam gaib yang sebenarnya tidak hebat lah, yang hebat itu Allah kan. Makanya kami diajari oleh beliau orang ndak kagetan, ndak gumunan. Ya, sebenarnya kehendak Allah apa lagi? Ya, semua akan kembali pada Allah kan gitu kan. Justru itulah yang kadang-kadang digunakan oleh iblis untuk manusia gitu kan, sehingga lupa sama Allahnya. Terlepas dari itu semua, Mas Surya, tentang hal ikhwal sampean dan pertemuan jaringan secara jasad kepada beliau waktu itu ceritanya juga saya pernah mendengar, baik lewat tulisan maupun beliau cerita sendiri, kan gitu. Sekarang ini di dunia manusia ini, beberapa hari yang lalu kan ada gempa itu. Ya menurut saya jarang ya. Wilayah itu kok gempa wilayah situ kan jarang biasanya kan gitu. Kok tiba-tiba ada kan gitu. Ya. Kok betul gempa gitu kan. Sudah saya jawab. Nah, sekarang ini kan masih gerak terus itu. Iya, masih. Nah, berarti belum tenang kan? Belum. Bisakah ada cerita? Ya, setelah itu. Cerita. Telomoyo. Atau tempat tinggal saya. Itu kan memang waktu kemarin terjadi peperangan besar antara pasukan beliau yang dari golongan saya, ya intinya golongan semuanya lah, dan pasukan beliau dan juga musuh dari kita di golongan iblis atau yang di manusia yang berbentuk iblis itu terjadi peperangan. Namun saya yaitu lewat semburan gunung itu. Lewat apa? Lewat itu gempa di gunung-gunung itu. Dan masih terjadi goyangan ya seperti itu. Ini masih juga peperangan. Oh, jadi efek pertempuran pasukan beliau dengan golongan iblis itu sampai timbul getaran itu ya. Ini cara goibnya ya. Gitu ya. Ini banyak diceritakan bukan dari sampean aja, seperti juga gempa di Pacitan, juga pertempuran di alam gaib dari ini kan gitu. Ternyata sampai efeknya ke situ kalau begitu ya. Astagfirullahaladzim. Sekarang masih bertemu terus? Ya masih. Memang akhir-akhir ini ya mohon maaf, kami sendiri sering juga diganggu dari golongan situ, orang situ. Lihat kan? Gimana sekarang posisinya mereka? Sudah ada lalu lantah. Makanya diajak tobat kembali pada Allah kok susah. Bahkan kita membantu orang yang sakit dari sembuh aja kadang-kadang diganggu oleh mereka. Ya tidak apa-apa, mau semua itu juga kehendak Allah kan gitu ya Mas Surya ya. Sampai tetap ganteng, tetap gagah. Salam buat pengawal saya yang tinggal di sana sekarang, banyak kan? Yang kemarin besar sekali, tukang tidur aja kerjaannya itu. Mau kesini lagi dia. Ngapain? Ya kangen sini lah. Enggak apa-apa, ikut dikiran, tapi jangan masuk saya lagi, tidur pula nanti. Terima kasih banyak. Jadi itu esensi daripada Gunung Telomoyo, kejadian sudah berapa tahun-tahun dan sekarang merupakan pintu gerbang daripada apa namanya itu Kayangan. Kayangan itu ada ternyata seperti yang Anda ceritakan itu. Terus sekarang isinya banyak gempa karena ada pertempuran. Nek kita pilih pembersihan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Itu terjadi semua kehendak Allah Mas Surya. Bukan karena kehebatan Anda,
bukan kehebatan kami, bukan selain Allah. Kita bersyukur ikut barisan beliau gitu kan. Itu pun anugerah dari Allah, ketentuan dari Allah, bukan bagi kita. Tapi kan perlu berjuang, perlu diwujudkan. Ya iyalah. Iman sendiri kan perlu dibuktikan toh. Ya iya. Nah, aku beriman lagi dibikin sakit gigi udah marah-marah. Ya iya. Nah kan gitu banyak kan. Banyak kan manusia sekarang memang seperti itu. Kamu jangan ngolok manusia, mentang kamu butuh ya. Kan golongan kamu juga yang goda kan. Ya. Nah iya. Saya juga. Nah, Tapi jadi kan dari manusianya sendiri seperti oh itu. gitu ya. Aku beriman tetap juga perlu diuji kebenaran keimanannya itu. Jangan cuma dibilang iman hanya di lidah saja kan gitu. Banyak kan? Ya. Cara gue kan bisa melihat kan. Hakikatnya orang ini beriman tidak bisa melihat sampai kan. Ya bisa. Nah, oke. Nah, ini sebelum kita berpisah, Mas Suryo tentang hal ibadah kayangan dan Anda, ya silakan udut sama ngopi silakan. Adakah Anda goib sudah tahu soal beliau dan hakikat beliau? Apa pesan Anda buat manusia kira-kira? Ya, pesan saya. Buat saya juga. Kalau yang sudah ikut beliau, tambah keyakinan saja, tambah istiqomah saja. Jadi ya jangan neko-neko lah, ikuti saja beliau. Waktunya sampai. Seperti itu. Tidak usah kemana-mana, tidak usah seperti itu. Kalau untuk yang pada umumnya, ya kembali jalan yang baik, jalan yang memang lurus. Salah satunya dari beliau ini. Seperti itu. Terima kasih. Untuk sekarang, kalau untuk ketemu beliau langsung, ya tidak bisa. Otomatis kan ya, yang dicari ya harusnya kan ya murid-muridnya. Seperti itu. Oh gitu. Terus ini, sebelum Anda dimuslimkan oleh beliau, tahun berapa dimuslimkan oleh beliau? Ya, Berapa tahun yang lalu? Sekitar 6-7 tahun. 6-7 tahun, berarti kurang lebih bersama dan penguasa gunung ini? Iya. Oh, nah sebelum Anda dimuslimkan, kan mesti Anda juga wah, tingkah sepak terjangnya ganggu manusia, ngasih kesaktian, tadi bengek ya? Ayo ngaku ndak? Itu ya pasti. Ngaku ndak? Ngaku ndak? Nah, sebelum kamu diislamkan juga mesti ngasih ilmu sama orang pertapa di situ, ngasih kekayaan gitu. Nah, tobat sekarang ya. Nah, udah mudah-mudahan semua kembali pada baik, kembali pada ilmu tauhid. Syariatnya melaksanakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sholat waktu, betul. Nah, walaupun ini beribadah toh, ya puasa sama dengan manusia juga, sama. Ya Ramadan puasa juga. Oh. Kemudian cara tauhidnya seperti apa yang diajarkan oleh Sang Hyang Nur, begitu. Nah, oke. Terima kasih Mas Suryo. Silakan kembali ke sana. Salam buat ya teman-teman saya yang di sana. Saya juga titip salam buat yang di sini. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sama bidadari juga. Yang mana? Yang di sini. Adakah di sini? Ada. Di mana itu? Ada. Di mana? Kamu kan sih. Waalaikumsalam. Iya, wallahu alam. Udah. Ketemu saya itu. Sering ketemu. Jadi kalau naik lewat situ ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi baik semua. Kami pun juga belajar, tetap belajar, nggak pernah beres, saling mendoakan. Boleh kan mendoakan kami kita? Nah, kadang aku kirim doa juga nyambung sana kan. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Suryo. Itu tetap salam buat yang lain. Tetap semangat istiqomah. Nah itu semua terjadi kehendak Allah. Anda berbuat beribadah pun semata-mata mengharap ridho Allah. Kan gitu. Bersyukur kita sudah ikut beliau gitu ya. Dah, terima kasih, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan salah satu goib penghuni Gunung Telomoyo yang sebenarnya tidak pernah masuk dalam mindset saya. Karena Telomoyo itu kan gunung yang kupikir hanya sekedar fiksi cerita wayang-wayang itu, tapi ternyata cara jasad pun ada, dan aku tahunya ketika sering terjadi gempa di wilayah Amborowo ini.
Sehingga tadi ada video di depan bukaan seperti itu. Mudah-mudahan manfaat, tetap istiqomah bagi yang sudah satu jalur sama kami, tetap semangat. Semua terjadi atas kehendak Allah, bukan karena kepandaian atau kehebatan kami yang di sini. Kebenaran hakiki hanya milik Allah. Apabila ada kesalahan, itu mutlak karena kebodohan kami sebagai manusia. Salah kata, salah ucap, mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu.